Apa yang Pak Kopda M ini bilang ke Mas Agus dan Mas Sugiono? Saya udah mulai keluar pakai jaket kuning, bang gitu. Pakai motor Mio putih, bang gitu. Udah. Disuruh menembak langsung begitu, bagian tertentu atau memang lukai aja? Suruh nembak kepalanya. Tapi saya nggak mau, nggak tega. Seperti apa Mas Agus hingga akhirnya memilih teman-teman ini atau kenal dengan Kopda M atau komunikasi seperti apa hingga akhirnya mau menerima orderan ini? Saya cuma dikenalkan waktu itu. Dikenalkan sama Bang Muslimin sama saudara Babi. Terus saya diceritakan tentang keluh kesah keluarganya, terus akhirnya dia nyuruh saya dengan saudara Babi untuk mencelakai atau membunuh istrinya. Alasannya apa sih Mas mencelakai istrinya ini? Menurut Bang Mus, sudah nggak kuat dengan tekanan istrinya. Mengenai Senpi sendiri seperti apa Mas? Arahan juga, saya punya kenal ini beli di sini dong atau memang kebetulan kenal? Kalau untuk masalah Senpi emang awalnya Bang Mus yang nyuruh untuk mencari. Kalau bisa dibunuh dengan Senpi biar cepat. Untuk fee atau bayarannya, Mas Agus atau Kopda M sendiri yang menawarkan, misalnya saya mau sekian juta atau Mas Agus sendiri yang minta saya sekian juta dong Pak M gitu? Oh enggak, waktu itu dia langsung ngomong 200 juta. 200 juta eksekusi berhasil dikasih Toyota Yaris sama saya. Dia ngomong gitu sama saya. Cuman setelah eksekusi dikasih 120. Luar biasa loh ya. Janjikan bayar mobil bahkan 200 juta meskipun memang informasinya hanya 100 juta atau 120 juta yang dibayar. Mbak Devi, kalau pikiran awam, karena banyak yang memberikan komentar tentang kasus ini. Kalau memang dorongan adalah permasalahan pelik rumah tangga, istri mengekang, ya normalnya ya bercerai saja. Kenapa harus sewa pembunuh bayaran untuk mengeksekusi? Ini kan sungguh aneh. Ini seperti apa sih Mbak Devi melihatnya? Ya, pertama sebenarnya belajar dari kasus ini kita perlu sadar bahwa ini sudah panjang data menunjukkan baik di tingkat global, di nasional misalnya, bahwa rumah adalah justru tempat paling berbahaya bagi perempuan dan anak. Jadi memang kasusnya berbeda-beda, tapi ini menjadi alarm kembali mengingatkan kita semua. Karena datanya misalnya setiap hari itu ada data 2017-18 gitu misalnya, ada 137 perempuan yang dibunuh di seluruh dunia oleh pasangannya atau oleh orang-orang yang berada di dalam satu rumah. Artinya modelnya saja yang berbeda-beda. Kalau ini tadi menggunakan bantuan orang lain, tapi yang tanpa menggunakan bantuan orang lain juga sangat banyak dan ini terjadi setiap hari. Dan bahkan hasil-hasil penelitian menunjukkan rata-rata bukan karena marah sesaat yang kemudian misalnya mohon maaf melempar sesuatu dan tidak sengaja melukai hingga menghilangkan nyawa. Tidak, tapi rata-rata adalah pembunuhan berencana. Nah ini yang menarik gitu, artinya apa? Kita sekarang dengan kondisi pandemi, kita masing-masing terisolasi ditambah jerat pesona digital, itu membuat kita semakin tidak peduli dengan lingkungan kita. Ini yang berbahaya. Padahal kejadian kekerasan itu terjadi di lingkungan yang sangat privat, yang sangat sulit untuk kemudian terungkap, baru terungkap kalau sampai ada yang kehilangan nyawa misalnya. Karena biasanya perempuan, ini menarik lagi penelitian-penelitiannya menunjukkan bahwa ketika perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan, itu mereka akan mudah untuk kembali lagi ke pasangannya. Padahal tingkat misalnya kekerasannya sudah sangat keras sekali, tapi pada akhirnya perempuan selalu kembali lagi. Nah ini sesuatu yang mungkin akan membuat lingkungan juga semakin tidak waspada, semakin tidak sadar bahwa sebenarnya kejadian kekerasan itu ada di mana-mana. Ya, oke. Sekarang saya mau ke Pak Doni Sardo dulu ini Pak. Kalau kita tadi dengar ya Pak ya, apa yang disampaikan oleh salah satu eksekutor. Dijanjikan uang 200 juta, bahkan mobil Toyota Yaris. Nah Pak, ini jadi orang penasaran sebenarnya apa sih mata pencarian sampingan dari Kopda Muslimin. Kalau Kopda, kalau telusuri untuk TNI AD paling 3 juta 4 juta rupiah per bulannya. Seperti apa?
Sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami belum ada para saksi yang menjelaskan apa mata pencaharian sampingan dari yang bersangkutan, Mbak. Oke. Karena saat ini istrinya juga masih belum bisa kita ambil keterangan. Oke, apakah ada kemungkinan lain ada hal besar yang menjadi dasar peristiwa penembakan ini bukan hanya murni permasalahan rumah tangga? Sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan kami, murni masalah rumah tangga. Oke. Karena ada tekanan dari pihak istrinya. Oke, baik. Saya ke Pak Doni Sardo, mungkin ditahan dulu. Sekarang saya ke Ibu Rita, yakni Lurah Tompo Kendal, yang merupakan tempat di mana Kopda Muslimin ditemukan meninggal dunia. Ibu Rita, malam Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, boleh dijelaskan Bu, kapan Ibu tahu atau dapat informasi bahwa Kopda Muslimin ini bermukim di sana karena merupakan orang yang dicari-cari menjadi otak pembunuhan ya Bu, ya bagaimana? Ya, kita tahunya dari media kalau Kopda Muslimin memang sebagai orang yang sedang dicari. Memang beberapa hari ini dari Kodim itu ada rumah orang tuanya itu selalu dipantau. Oke, Bu, rumah yang ditempati oleh Kopda Muslimin ini milik siapa Bu? Itu rumah orang tua. Oke, tapi tetangga tahu bahwa Kopda Muslimin itu di sana? Kalau tetangga ya mestinya tahu kalau dari media, tapi mereka kan juga tidak terlalu dipermasalahkan kalau di kampung itu kan seperti itu. Oke, seberapa Apalagi sering kan, Bu? Ya. Seberapa sering Kopda Muslimin datang ke rumah itu Bu? Gimana? Seberapa sering atau mungkin dalam sebulan seberapa sering Kopda Muslimin menginap di sana? Kalau seringnya saya kurang paham karena saya tidak berdomisili di Kelurahan Trompo. Kita kan kelurahan, jadi kepala kelurahan tidak berdomisili di tempat tersebut. Oke. Ya. Sebenarnya Tahu-tahu pas pagi itu 5:30, Kopda Muslimin itu pulang ke rumah dan minta maaf kepada orang tuanya kalau dia itu khilaf gitu. Itu penjelasan dari orang tuanya tadi malam pada waktu kita takziah bersama Bapak Wakil Bupati Kendal. Oke. Setelah minta maaf kalau dia itu khilaf, lalu muntah-muntah terus meninggal. Berarti memang belum sempat menginap di sana ya Bu, begitu? Iya, tidak menetap di situ. Oke. Bu, sebenarnya kalau warga di Tompo Kendal ini tahu tidak sih Bu, atau mungkin Kopda Muslimin dan istri itu sering menginap di sana? Hubungannya seperti apa mungkin berdasarkan pengakuan dari warga sekitar? Kalau ke situnya mungkin karena dia itu kan rumah orang tuanya, mungkin juga sering juga ke situ, kita sebagai lurah juga kurang paham. Kalau dia ke situ kan juga kurang paham. Ya, tahu-tahu kejadian seperti ini juga mengagetkan juga dari pihak kami. Tapi alhamdulillah di masyarakat Kelurahan Trompo, masyarakatnya kondusif, tidak terjadi gejolak yang tidak kita inginkan. Jadi adem ayem aja. Ya. Baik, terima kasih Ibu Rita yang merupakan lurah dari Tompo Kendal ini sendiri. Sekarang saya ke Mas Reza. Mas Reza, biasanya kalau Mas Reza punya analisis yang berbeda, tapi Mas Reza percaya tidak bahwa Kopda Muslimin ini menyewa eksekutor untuk menembak istrinya karena pusing lah terlalu dikekang? Apa sampai sehebat itu? Gimana sih seorang istri mengkekang suaminya sampai suaminya tega menghabisi nyawa istrinya dengan pembunuh bayaran, harganya juga nggak murah, ratusan juta? Barangkali opsi yang sejahat itu diambil tanda petik justru karena ada kendala dari tempat kerjanya. Yang ini saya katakan adalah sebagai seorang prajurit tampaknya bercerai bukan hal yang gampang. Menduakan pasangan bagi kami misalnya juga barangkali tidak akan serta-merta diberikan izin oleh lembaga. Alhasil gelap mata ketika yang bersangkutan merasakan sudah amat sangat berat melalui hari demi hari yang dia rasakan penuh dengan penderitaan,
Maka akhirnya muncullah opsi jahat itu dalam pemikirannya. Apa yang saya utarakan ini sebetulnya tidak terlalu istimewa dari sisi kalkulasi kejahatan. Jangan keliru tafsir, perbuatan pelaku ini tidak bisa kita benarkan. Kita sepakatlah ini perbuatan jahat yang andaikan pelaku itu masih bernyawa, mestinya sudah menjadi proses pidana. Tapi yang saya katakan adalah ketika seorang pelaku kejahatan melancarkan sebuah aksi, memilih sebuah modus atau cara tertentu, tentu hitung-hitungannya tidak boleh kemudian bobot kejahatan ini melampaui hasil yang ingin dia capai. Nah, ketika kemudian ada seorang yang memutuskan untuk melakukan kejahatan yang puncak, yaitu membunuh orang lain, dan biaya kejahatannya sekali lagi tidak boleh lebih dari itu, maka masuk akal bahwa hitung-hitungan di atas kertas hanya faktor penderitaan yang amat hebat sajalah yang membuat orang tersebut memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara puncak yang tidak ada lagi cara lain kecuali dengan menghabisi sasaran atau targetnya. Nah, kita punya dua kemungkinan menyikapi situasi seperti itu. Tafsiran pertama adalah, sekali lagi, apakah ini memang didahului oleh sebuah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh si pelaku. Atau yang kedua, adakah kemungkinan motif-motif tertentu yang tidak hanya dia ingin capai dengan cara menghabisi pasangannya. Dengan kata lain, mencabut nyawa pasangan bukan merupakan satu-satunya tujuan yang ingin dia capai lewat aksi kejahatan itu. Apakah ingin mendapatkan harta dan lain sebagainya. Intinya adalah, adakah kemungkinan motif majemuk juga bermain-main di balik aksi pelaku yang memutuskan untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara yang sedemikian jahat. Betapapun kemudian aksi itu gagal mencapai sasaran. Oke, mungkin saya kembali ke Mbak Devi. Mbak Devi, sebenarnya ini yang sempat menjadi tren ya, ketika kekerasan dalam rumah tangga memang betul tidak selalu melulu bahwa istri menjadi korban. Seringkali memang laki-laki menjadi korban. Tapi presentasinya seperti apa sih? Ya, kalau bicara persentasenya, korbannya itu biasanya, kalau ini statistik global ya, 82% korban perempuan, 18% korban laki-laki. Jadi sangat mungkin laki-laki juga menjadi korban gitu ya. Nah, pelakunya biasanya memang punya banyak motif. Tapi yang perlu sekarang kita sadari adalah gimana sih supaya kita bisa mengidentifikasi gitu ya, potensi-potensi perempuan dan anak itu bisa menjadi korban. Itu yang perlu kan dalam konteks kita belajar dari kejadian ini. Yang pertama adalah kalau kita tahu ada orang di satu rumah yang memang misalnya menggunakan obat-obatan atau alkohol dan sebagainya, punya potensi. Artinya bukan berarti dia berpotensi penyakit, tapi bisa punya potensi. Lalu kemudian memang memiliki karakter yang juga ada beberapa temuan penelitian yang menarik, unik. Justru ketika seseorang merasa lemah, maka upaya agar dia kelihatan tidak lemah, kekerasan dia gunakan. Gitu ya, karena rasa tidak percaya diri misalnya, rasa malu misalnya, karena misalnya ada persoalan penghasilan misalnya, lalu kemudian membuat dia merasa tidak percaya diri dengan apa yang dia miliki. Nah, kemudian yang dia lakukan adalah dia memilih jalan kekerasan untuk menunjukkan bahwa saya tetap bisa berada di atas pasangannya misalnya. Nah, ini satu hal yang memang perlu. Kalau dulu di masa lalu di Indonesia kita punya kearifan sosial. Kalau kita ada masalah biasanya selalu ada keluarga, kerabat yang menjadi jalan tengah. Betul. Yang kemudian ketika membaca ada potensi-potensi tersebut berusaha kemudian mengurai persoalannya. Bukan dalam konteks mencampuri tapi lebih kepada mendamaikan, mengingatkan bahwa ya nggak apa-apa. Mengingatkan kedua belah pihak gitu ya, bahwa agar yang satu tidak tersulut untuk kemudian menggunakan powernya, tapi di satu sisi yang lain juga tidak menunjukkan upaya melecehkan misalnya, sehingga kemudian memicu konflik misalnya. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perlu dihidupkan lagi, belajar dari kasus yang baru kita dapati ini. Oke, baik. Nanti sesaat lagi pemirsa saya akan hadirkan ini rekaman pembicaraan terakhir dari Kopda Muslimin dengan pekerjanya. Ini seperti apa? Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda berikut. Telat Bul, aku balik. Belum Pak, anak-anak butuh bapak loh Pak. Iya, aku juga tahu Bul. Ada keke, ada di Bul, aku juga ada di Bul. Ada beril masih kecil Bul, tolong dijaga ya Bul.